Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Waalaikumsalam, Rampes, ayo membaca. Alhamdulillah. Ya, hari ini kembali di channel Pena Mr. Bam. Mr. Bam ada beberapa program, diantaranya adalah Sobat Mr. Bam untuk Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Formatnya adalah ngobrol dan hari ini tamu spesialnya adalah Pak Yadi. Kemudian selain itu ada juga program segmen tentang literasi, taman baca, kemudian hobi dan keluarga. Dan ini segmen Sobat Mr. Bam. Dan alhamdulillah hari ini hadir Pak Yadi ini adalah tamu yang ketiga berarti Pak. Ya. Alhamdulillah tamu yang ketiga. Gimana kabarnya Pak Yadi, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Sehat. Imun dan iman harus kuat. Imun dan iman. Ya, di masa pandemi ini memang luar biasa ya Pak Yadi ya, bahwa kondisi seperti ini yang tadi Bapak sampaikan sudah dimulai dari imun, aman, sama iman ya, berarti tiga ya. Tiga. Pak Yadi ini lagi sibuk apa nih sekarang Pak Yadi? Biasa. Saya panggilnya apa nih? Akang, Mr. Bam, Bapak? Boleh Mr. Bam, boleh. Biar sama dengan channelnya Pena Mr. Bam. Siap. Ya. Mr. Bam biasa nih. Yang pertama, saya terima kasih ini sudah diundang. Diundang acara Mr. Bam, hebat. Salut, bagus. Kemudian sekarang sibuknya ini, biasalah sebagai guru, bikin program buat pembelajaran anak. Kemudian ya kadang-kadang nulis-nulis dikit lah. Oh, guru nulis. Boleh tahu Pak Yadi guru di mana nih biar nanti sobat juara kita punya panggilan buat penonton kita atau pembaca kita, karena Pena Mr. Bam itu ada websitenya penamisterbams.id, kemudian ada IG, Facebook, dan channel YouTube-nya. Semuanya pakai Pena Mr. Bams. Nah, biar sobat juara kenal, Pak Yadi ini ngajar di mana, Pak? Ya, saya ngajar di SD Terpadu Krida Nusantara Cibiru, Kota Bandung. Oke. Udah berapa lama nih Pak ngajar di sana, Pak? Saya ngajar itu, saya masuk ngajar dari 2003, Mr. Bang. 2003 ngajar, kemudian 2010 saya mendapat amanah menjadi kepala sekolah. Sampai 2016 sampai sekarang ngajar lagi, Mister. Ya, jadi rotasinya guru tuh gitu ya Pak Yadi ya, guru kepala sekolah, guru lagi gitu. Jadi nggak alergi dengan jabatan gitu. Ya. Betul. Jadi kayak di universitas, mirip-mirip gitu. Betul. Oke, Pak Yadi, sebelum nanti ngobrol lebih banyak, hari ini juga kegiatan kita disponsori oleh 3 Second. Ya, 3 Second ini salah satu produknya yang saya pakai. Saya gunakan masker dari 3 Second ini, enak banget nih Pak, tebal gitu ya, sesuai standar protokol kesehatan. Termasuk juga pakaian yang digunakan ini dari 3 Second. Terima kasih 3 Second yang sudah support gitu. Nah, dan Pak Yadi juga nanti akan dikasih Pak Yadi. Tenang Pak Yadi. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Jadi tenang, nanti tinggal minta alamatnya saja, nanti kita akan kirim. Dan bagi yang akan tambah gagah. Dan bagi yang mau follow IG-nya, silahkan nanti di @it's3second, silahkan di follow saja. Dan 3 Second yang ada di Kota Bandung, yang di Jalan Marta Dinata itu ternyata adalah toko yang ke-117. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan 3 Second terus maju. Dan hari ini mau surprise buat Pak Yadi. Izinkan saya untuk menyampaikan tayangan berikut ini. Kita lihat tayangannya. Oke, sebentar. Kita saksikan tayangannya.
alhamdulillah pada kesempatan ini bisa meraih anugerah Guru Inspiratif Provinsi Jawa Barat EN Sukaisi Award tahun 2019. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Jawa Barat pada umumnya. Mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi lebih baik lagi karena saya bertemu dengan orang-orang yang inspiratif sekali. Saya harapkan dengan kegiatan ini semoga kita bisa senantiasa istiqomah dalam kebaikan dan menjadikan Bandung juara, Jabar juara. Dinas Pendidikan Kota Bandung, Guru Merdeka, Bandung juara. Ya, mudah-mudahan terkenang ya. Iya, betul. Apa yang terbayang Pak Yadi ketika tayangan ini, salah satu saya mengundang Pak Yadi adalah ketika Pak Yadi dinobatkan sebagai guru inspiratif, dapat nominasi dari EN Sukaisi Award di tahun 2019. Kalau lihat tayangan tadi, apa nih yang ingin disampaikan oleh Pak Yadi? Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung, khususnya Provinsi Jawa Barat juga, yang sudah mengapresiasi kita-kita, termasuk Mr. Bam, yang masuk di EN Sukaisi Award Guru Inspiratif. Kemudian yang saya rasakan, saya merinding, Mister. Kenapa merindingnya? Karena itu bukan tujuan utama. Saya tidak terbayangkan apa yang sudah saya lakukan selama ini mendapat apresiasi yang begitu besar dari instansi terkait. Karena saya melakukan kegiatan, yang pertama adalah tugas pokok saya sebagai tenaga pengajar. Yang kedua, saya tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jadi saya punya prinsip, saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Artinya tidak diembel-embeli untuk mendapatkan apresiasi yang lain. Ternyata Allah Maha Adil, Maha melihat, orang-orang juga Maha melihat. Jadi bukan kita yang juga. Bukan kita yang pengen gitu ya. Jadi artinya kalau kata Pak Dr. Eva itu hasil dari karena niat kita mungkin termasuk Mr. Bang. Ya, ini saya ketemu Pak Yadi justru di ajang ini ya. Jadi kita makin dekat. Ya. Kita satu wilayah dari Kota Bandung bareng-bareng waktu itu 4 orang ya. 4 orang itu. Alhamdulillah bisa ketemu ya, dan Pak Yadi berhasil mendapatkan anugerah, dan buat Kota Bandung pasti bangga, dan apa yang tadi ditayangkan oleh Disdik Kota Bandung itu bagian penghargaan buat kita semuanya. Jadi mudah-mudahan termasuk punya Mr. Bam juga. Amin, amin. Ya, ini juga luar biasa meskipun beda tingkatan ya, saya di SMP, Pak Yadi di SD gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah ya kita bisa bersinergi membanggakan Kota Bandung. Nah, Pak Yadi, kalau ingat-ingat lagi ketika mendapatkan anugerah tersebut, sesungguhnya apa sih yang terberat ketika melaksanakan kegiatan tersebut? Karena ini kan nggak mudah ya, EN Sukaisi Award nih. Biar bisa kita juga cerita tentang EN Sukaisi Award, mulai dari dari kita nggak boleh mengajukan diri sendiri, tapi diajukan oleh orang lain. Kemudian ada semacam surat rekomendasi ya, cukup banyak dari berbagai lapisan masyarakat. Boleh dong? Testimoni. Nah, testimoni itu kan nggak mudah ya, dapatkan testimoni. Pak Yadi, boleh dong cerita apa yang dilakukan dari awal hingga akhirnya mendapatkan anugerah itu, siga kumaha sih gitu, kayak gimana sih gitu kan, biar mudah-mudahan bagi yang mendengarkan ini khususnya di Jawa Barat, karena provinsi lain juga ternyata kan kok di Jawa Barat aja nih ada EN Sukaisi Award gitu kan, di tempat lain mungkin ada tapi mungkin namanya berbeda ya. Boleh dong sharing dengan kita semuanya? Ya, jadi EN Sukaisi ini kan 75% apa yang kita lakukan di luar tugas pokok kita sebagai tenaga pengajar. Jadi, kami ngajar mah tos puguh. Sudah puguh tugas pokoknya. Ngajar, bikin RPP, ke kelas, evaluasi, membimbing anak gitu kan. Nah, jadi di situ adalah bagaimana kiprah kita, hidup kita, diri kita ini berguna untuk orang lain. Itu mungkin yang pada pokoknya.
Nah, berkaitan dengan itu jadi abdi mah melakukan ini tuh bukan karena ada lomba misalnya. Oke. Jadi saya sudah melakukan ini sejak tahun, memang senang berorganisasi, senang ini dari sejak kuliah. Kemudian diterjun ke masyarakat. Kamu tos guru mah gini di masyarakat, mangga Pak Guru, Pak Guru. Sigana kantas jantan ketua RT atau napi RW ente. Nah, jadi abdi teh ketua dari seksi apa ya? Seksi kepemudaan, anak-anak, kemudian dari ketua sekretaris RT, sekretaris RW, sampai sekarang masih sekretaris RW. Oh, abdi mah RW abdi. Ayo Pak RW. Pak RW. Pak RW. Siap. Abdi sekretaris. Siap. Guru tuh emang kelakuannya gitunya di masyarakat kayak kurang kerjaan gitu, dikasih kerjaan aja terus. Jantan tos rigi guru. Kang guru sebenarnya. Aduh. Nah, itu yang saya lakukan sejak tahun 2001. 2001 saya aktif di kemasyarakatan, mulai dari pengurus RT, RW, termasuk masjid, DKM, yang membimbing anak-anak. Nah, mungkin yang menariknya barangkali penilaian penilai tim juri, karena mungkin dari awal saya terus berkelanjutan sampai sekarang menjadi melayani masyarakat. Yang kedua adalah saya kebetulan dengan istri juga satu frekuensi. Harus suami istri memang begitu ya. Senang di seni. Awalnya saya ngebimbing anak-anak di bidang kesenian. Saya mencoba membimbing di Agustusan awalnya, misalnya. Agustusan saya bikin pesta tahunan ya. Pesta tahunan. Nah, bikin sesuatu sok bosen kadang-kadang nyanyi deui nari deui. Kita bikin sesuatu, bikin kabaret sama istri. Oh, kabaret ya. Dengan istri, kemudian membimbing latihan anak-anak, sampai pada pengisian suara, ngeditnya juga anak sendiri, jadi satu keluarga, dan rumah jadikan base camp. Borongan ya? Borongan. Sehingga saya tuh punya ini icon atau apa ya? Ada strategi, ada teknik, ada pola. Nah ini, saya catat tapi lupa nih. Ya boleh. Kalau di sekolah dulu sewaktu diberi amanah sebagai kepala sekolah, saya punya strategi untuk mengembangkan sekolah itu strategi senyum. Senyum. Apa tuh senyum tuh? Nah, senyum. Simkuring mah ada sok siriwae. Suka pengaruh kumis misalnya. Kumisnya enak dilihat gitu. Nah, trademark. Jadi senyum itu semangat. Semangat, empati. Nyaman. Unggul. Dan menghasilkan. Jadi untuk membuat sekolah menjadi sebuah sekolah yang berprestasi dan lain sebagainya, kita harus mempunyai semangat, kemudian empati terhadap teman rekan kerja, sehingga dengan mempunyai empati terasa akan nyaman. Betul. Kalau situasi di kelas dia di sekolah itu sudah nyaman dengan rekan kerja, tentunya akan menghasilkan sesuatu yang unggul. Dengan unggul dari yang lain dan akan menghasilkan yang terbaik. Betul. Itu senyum. Itu luar kemudian biasa, kalau di masyarakat, karena saya juga di masyarakat, saya menggunakan teknik melayani. Sebagai pengurus warga, kita harus melayani. Melayani itu menata langkah, yakini nurani. Wih, itu main singkatan sih gimana tuh gaya. Ulah eleh ku Mr. Bam. Oh, saya banyak urusan singkatan mah tuh. Dari yang akademis sampai dengan yang sedikit humoris. Nanti kita bahas. Terus gimana melayani? Melayani itu menata langkah, yakini hati. Jadi menata kehidupan masyarakat, kemudian kita bisa melangkah lebih baik lagi. Yakinkan kepada masyarakat bahwa kita betul-betul bisa melayani hati. Jadi insya Allah dengan begitu akan tercipta suasana di kemasyarakatan yang kondusif. Luar biasa. Jadi ada satu lagi, Mister. Lagi apa tuh? Satu lagi. Saya kan mengasuh anak-anak untuk kegiatan kemasyarakatan, anak-anak Karang Taruna, kemudian
anak-anak kecil, sampai ke bapak-bapak juga pengen ikutan. Wah, luar biasa nih. Jadi polanya pakai pola ngasuh. Ngasuh. Nah, Ngasuh. sigana aya deui ya singkatanana ya. Aya Naon ya? di karang we pokokna mah. Atuh naon da guru mah tukang ngarang. Ngasuh, ngayomi, apresiasi, solusi, unggul dan harmonis. Unggul dan harmonis. Oh, ngayomi, kita harus mengayomi anak-anak, mengapresiasi apa yang mereka bisa, dengan menampung apa keinginan mereka, mengapresiasi, kita ada solusi. Insya Allah dengan solusi kita bina akan menghasilkan sesuatu yang unggul. Anak-anak itu semuanya punya potensi sebenarnya, hanya kita aja yang perlu menggalinya. Dengan demikian, aduh, enak harmonis semuanya, enak, aman, nyaman. Semuanya aman ya, luar biasa. Aman. Ini yang 3 ini ya, yang mungkin disadarkan ketika ikut di kegiatan NSKIC, kemudian dipresentasikan dengan berbagai bukti-bukti kegiatan yang memang mencakup 3 aspek yang tadi. Dan alhamdulillah ya, Pak Yadi berhasil mendapatkan anugerahnya, award-nya. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat yang lain. Nah, kita lanjut nih. Makin menarik sebetulnya nih, makin menarik. Jadi guru itu kan ternyata sibuk di ngajar di sekolah, terus kemudian di masyarakat, dan memang tuntutannya seperti itu ya, Pak Yadi ya. Gitu. Jadi, nah kira-kira yang menjadi suka duka Pak Yadi dengan berbagai kegiatannya yang luar biasa juga. Sibuk di sekolah, di masyarakat, apa yang teringat sampai sekarang tuh bahagianya ketika apa, dan atau sedihnya, atau mungkin ada hal yang bikin haru itu apa tuh Pak Yadi? Nah, yang bikin senang itu, kebanggaan saya adalah ingin menjadi seseorang yang dirindukan. Nah, yang dirindukan itu dalam arti begini. Kalau seorang guru pengen gitu sewaktu-waktu teh, pengen belajar Pak Yadi, kemana ya Pak Yadi? Iya mah Pak Yadi nggak ada, dibanding begitu. Kan kadang-kadang ada yang gitu ya. Kadang-kadang ampun, sama galak, sama liur gitu, misalnya. Mending nggak ada, hore. Itu. Jadi saya senang gitu. Kebetulan saya senang bari tukang heureuy. Jadi di kelas teh ada ya heureuy. Saya mengikuti Mr. Bam. Jadi ngadongeng. Jadi sebab kalau misalnya mulai kelas Mr. Bam, nasi kelas, masuk kelas baru kan ya. Saya yang pertama adalah pingin dongeng nggak? Pingin dongeng yang panjang atau yang pendek? Rata-rata anak itu pengen yang panjang ya. Betul. Saya dongengnya begini Mr. Bam. Gimana? Biar ada seorang raja kata saya, punya anak 3. Yang satu rajin sekolah. Yang satu lagi, yang kedua itu dia senang ngebantu ibunya, baik di rumah maupun ke pasar. Nah, yang ketiga dia itu senang dongeng. Gini dongengnya tuh ya. Ada seorang raja punya anak 3. Yang satu rajin sekali. Nah, yang kedua tuh rajin ngebantu ibunya baik di rumah maupun di pasar. Yang ketiga senangnya dongeng. Terus gini dongengnya tuh ya. Bolak-balik saya kan panjang. Jadi dongeng terusnya. Dongeng bolak-balik. Nah, itu yang kadang-kadang membuat awal dekat dengan anak-anak. Jadi bikin satu juga anak. Ini kebayang ya, padahal anaknya 3 ya Pak Yadi. Gimana kalau 10? Hilap deui ngapalkeun anak. 10 nanti ada yang ketuker gitu ya. Aduh. Kita mah 3 aja. 3. Aduh, luar biasa. Memang dongeng itu memang salah satu sesuatu yang menarik ya Pak Yadi. Misalnya di SD, saya aja di SMP kadang-kadang kalau misalnya ini pengalaman lagi nge-Zoom ya, ketika misalnya kita menyampaikan materi, kemudian anak-anak mengerjakan tugas, ada kalanya suka dikasih pilihan. Oke, mau mengerjakan tugas secara mandiri, kita keluar dari Zoom, atau kalian tetap di Zoom, kemudian kalian boleh minta Mr. Bam cerita apa.
Itu cerita. Betul. Ya, karena SMP jadi ceritanya yang seusia SMP, Remaja. gitu kan. Ya, Wah, betul. jadi ya cerita aja. Cerita ada yang mau pilih yang lucu atau pilih yang menyedihkan atau yang lainnya. Jadi ada yang lucu, cerita yang lucu gitu kan. Jadi memang di kelas itu luar biasa dengan kondisi sekarang ya Pak Yadi ya, dengan betul. tatap muka tapi tatap layar aja gitu kan, itu juga betul. salah satu trik guru ya, ngadongeng gitu ya, bercerita, itu berkisah yang gitu ya. Gitu. Kalau mungkin ada yang anak yang nyeleneh. Gimana? Yang panjang, Bapak pingin yang pendek atau itu panjang? Nah, ini gimana nih yang pendek gimana? Lagi. Oh gitu? Oh, akhirnya dia mau yang mana? Mau yang ke hutan? Ya, hutan. Wah, ramai namanya hutan. Ada seorang pemburu naik kuda. Nggak ketahuan di depannya ada jurang, mati, sudah selesai. Kan ngarang ya, saya kan guru mah jago ngarang. Guru jago ngarang. Ya Pak Yadi. Kemudian kalau saya lihat juga kan Pak Yadi juga senang nulis gitu ya. Kalau untuk karya tulis ya itu sudah berapa buku yang sudah diterbitkan? Ya, dikit, masih dikit. Masih dikit. Enggak lah, saya juga kalau buku mah belum sama Pak Yadi. Atau buku favorit yang Pak Yadi pernah terbitkan apa tuh kira-kira? Nah, saya tuh yang ini saya bawa ya. Boleh diperlihatkan Pak Yadi. Sekalian saya nanti dulu, ya. Ada yang dulu tuh ini ada yang kecil nih. Ini kemarin saya bikin lagi, ini bahasa Sunda carpon. Tapi kemarin lagi kebetulan habis, jadi carpon dibikin cerpen, ada jadi 2 satu bukunya. Namanya Nalang Sarindu, bisa disatuin. Jadi ini menceritakan teman saya bercerita tentang kisah dia sewaktu kecil. Jadi dia diambil oleh ponakan bapaknya karena tidak punya anak, sementara kondisi keluarga dia lagi kurang. Dia tidak mengetahui, dia baru tahu saat SMP. Dia cerita ke saya, kemudian saya minta izin, boleh Bu dibikin carpon Sunda. Nggak tahu, saya tuh kalau nulis lebih nerelang Sunda. Lebih nyaman Sunda ya. Nah, dari namanya juga kan Yadi Kusmayadi. Itu katanya orang Sunda mah pengulangan ya. Yadi Kusmayadi. Nana Suryana gitu ya, banyak ya yang pengulangan gitu ya. Betul. Makanya Badai Kamarana lahir di Tasik kan, orang Tasik mah hafal pengintun. Nah itu terus ada lagi ini. Apa lagi? Ini mah kumpulan naskah kabaret. Jadi awalnya buku-buku naskah-naskah saya kabaret itu hanya di hektar saja, dijilid plastik disimpan. Betul. Nah sekarang udah jadi buku. Nah sekarang saya jadi buku. Nih nanti saya kirim ke Mr. Bam belum. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, nanti insya Allah oke. Nah itu jadi saya mengumpulkan sayang kalau tercecer. Sehingga saya buat, kebetulan yang membuat covernya ini lumayan bagus. Alhamdulillah ya. Jadi saya coba sebenarnya ini hanya mendokumentasikan apa yang sudah buat di bidang kabaret. Betul. Memang tidak mudah ya Pak Yadi ya, ketika misalnya kita punya sesuatu kemudian didokumentasikan jadi buku itu pasti perjuangannya luar biasa. Yang dirasakan Pak Yadi gimana memindahkan sesuatu yang tadinya ceceran, cuman print out di hektar, dikumpulkan, kemudian jadi buku tuh apa sih pengalaman yang dirasakan Pak Yadi itu? Yang pertama memang saya hanya file-file di hektar. Jadi ada seneng, jadi apa ya, dokumentasi itu potret kita, gambaran apa yang sudah kita lakukan. Jadi saya berpikir awalnya mah hanya untuk senang aja sih ya, tidak ada punya pikiran untuk apa gitu. Jadi setelah selesai simpan gitu aja. Tapi setelah lumayan banyak, kemudian juga dorongan dari teman-teman yang ikut main. Jadi awalnya anak-anak remaja, tiba-tiba bapak-bapak ibu-ibu pengen ikutan misalnya.
ingin ikutan di kabaret. Itu tetangga gitu ya yang ikutan. Tetangga, betul. Gara-gara di Agustusan teh namanya itu ya. Jadi akhirnya jadi lamun itu dibagi 2 main latihan teh. Isa sampai jam 9 anak-anak, jam 9 sampai jam 11-an tuh bapak-bapak ibu-ibu. Luar biasa. Kadang-kadang ceritanya bareng digabungkan. Jadi itu akhirnya saya dibikin seperti ini. Luar biasa. Kebetulan di sekolah juga ada partner yang senang nulis juga. Kebetulan beliau juga EN Sukaisi tahun 2018. Sama-sama dari Pak Nono. Pak Nono. Sekarang kepala sekolah ya? Bukan, Pak Nono itu kepala sekolah yang pertama. Sebelumnya, yang pertama ya? Sebelumnya yang pertama. Jadi ngajar lagi sama kayak. Ngajar lagi gitu ya. Jadi saya sering diskusi tentang buku. Kita malahan pernah kolaborasi, kita bikin 2 buku. Iya. Ini yang bukan fenomena. Saat pandemi, hanya 3 hari saya bikin berdua dengan beliau. Luar biasa. 3 hari. 3 hari. Si gadong yang tadi tanya. Tilu. 3 hari ikut lomba ceritanya mah meskipun tidak menang. Tapi jadi buku kan? Itu poin pentingnya ya. Luar biasa. Itu yang penting. Salam buat beliau. 3 hari setelah Lebaran. Sebelum Lebaran maaf. Belum Jadi lagi takbiran. Malam takbiran besoknya Lebaran, nah malamnya itu harus deadline saya mengumpulkan naskah. Jadi saya WA-an gabung kirim. Luar biasa. Belajar misal. Siap. Mr. Bam belajar. Saya banyak mencontoh Mr. Bam sebenarnya. Wah, suka gitu Pak ya. Bener. Nih biasa kalau ilmunya udah tinggi tuh biasa gitu nanti tawadu kalau bahasa. Aduh, tawadu mah tara mawa duit. Tuhnya mulai. Saya kenal Mr. Bam itu di pameran ya. Di pameran. Kata saya teh, kebetulan saya senang seni. Ketemu Mr. Bam, wah ini kayaknya seniman nih. Dengan tampilan baret. Ya maksudnya. Betul. Tampilan baret. Mr. Bam. Kenalan Mr. Bam. Kenal di sekolah di mana? Dari SD, dari SMP ya. Tempat mengajar Mr. Bam. Betul. Kebetulan saya punya ponakan, kita ngobrol nyambung ya. Betul. Ketemu lagi ya di luar biasa. EN Sukaisi, alhamdulillah. Memang perjalanan gitu ya Pak Yadi ya. Jadi ketika pakai baret merah itu memang belum Mr. Bam sebetulnya, masih Ayah Salwa. Ya. Jadi branding saya bikin Ayah Salwa buat ngedongeng. Sekarang Mr. Bam, sekarang lagi branding Mr. Bam gitu. Ayah Salwa itu dari tahun 2003 lah. Ayah Salwa itu sejak punya anak kan Ayah Salwa. Terus merintis jadi pendongeng dan sebagainya. Nah, Mr. Bam ini memang sengaja ada channel YouTube. Yang pertama sih sebetulnya website pena-misterbam.id. Kemudian ada, dan channel ini pun baru lahir di 12 November ketika Hari Ayah Nasional. Jadi belum 1 bulan lah sebetulnya gitu kan. Tapi kita coba untuk konsisten. Program-program kita terdiri dari tentang guru, kemudian literasi, taman baca, hobi dan keluarga. Dan hari ini bisa ketemu dengan Pak Yadi. Ini kalau udah ngobrol asik banget ya Pak Yadi ya. Asik. Luar biasa. Waktu teh ngalir sono gitu ya. Dan meskipun sebetulnya jadwalnya di minggu depan, tapi Allah sudah mempertemukan hari kita hari ini ya. Ketemu aja gitu kalau sudah ketemu gitu kan. Kalau memang sudah waktunya ya jreng aja gitu. Pak Yadi nih pengalaman ketika tadi dengar di sekolah, di masyarakat, kemudian kalau saya simak dengan detail gitu, apa yang Pak Yadi itu betul-betul dilakukan ya tulus banget aja, kerjakun gitu, urusan nanti dapat apa-apa tuh mah itu mah kayak bonus gitu orang lain yang nilai, orang lain gitu. Jadi kayaknya teh saya mah ikut seminar kan dapat sertifikat atau henteu mah atau kumangke gitu kan. nggak selalu berburu sesuatu yang sifatnya penghargaan atau apa gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari kok bisa seperti itu gitu Pak? Ya. Jadi yang pertama
Rada serius ya, serius. Ini serius ini mah. Pertanyaannya berat, hasil mikir ini Pak Berat. Yadi. Betul. Yang pertama adalah dalam diri kita harus yang pertama adalah ikhlas dan berharap berguna apa yang kita lakukan untuk orang lain. Gitu misal. Jadi dengan ikhlas kan tanpa embel-embel. Yang namanya 3 ikhlas, apalagi dikadai dengan embel-embel, ujung-ujungnya nanti tidak sesuai dengan harapan, itu bikin orang nggak enak, bikin kita. Tapi kalau ikhlas dan mudah-mudahan apa yang kita itu adalah berguna untuk orang lain, sekecil-kecilnya apapun, mudah-mudahan bermanfaat untuk umat kan gitu ya. Betul. Pak Ustadz ya. Jadi selalu begitu. Dan saya nih ada pengalaman yang saya rasakan. Saya tahun 2010 waktu diberi amanah di sekolah, misal. Nah, saya awalnya dipanggil oleh yang berkuasa yang punya ini untuk di bukan beban, diberi amanah. Diberikan amanah ya, kepercayaan ya. Sebelum Tugas saya gitu menjawab, betul, saya mencoba menjawab ya atau tidak. Saya mencoba ngobrol, nelpon dengan kakak saya, misal. Kebetulan ibu bapak sudah nggak ada kakak yang paling besar, sama-sama dulunya dari pendidikan. Betul. Jawabannya singkat waktu itu. Jawaban singkat. Pak, ya diberi amanah untuk megang sekolah. Kumaha. Jawabannya singkat. Kalau mampu dan dirasakan bisa, ya silakan aja. Yang jangan itu adalah kita meminta. Orang ngasrok-ngasrokeun maneh gitu. Dalam artian ngasrok-ngasrokeun maneh, tapi tidak sesuai dengan porsi kita. Urang hoyong begedug hoyong, tapi kemampuan orang teu aya. Tapi kalau orang lain yang menilai mah itu lain masalah, dan kita siap, bismillah itu. Betul. Jadi akhirnya saya kadang-kadang tidak adugan untuk sesuatu, tapi lakukan yang bisa dikerjakan hari ini. Toh orang lain yang menilai. Jadi itu ibarat kayak buahnya aja ya, ketika Pak Yadi ditawari amanah untuk memegang sekolah sebagai kepala sekolah, kemudian selalu mendialogkan dengan yang dianggap orang tua ya, karena orang tua sudah tidak ada, kemudian kontak ke kakak yang paling besar. Itu kan sesuatu yang salah satu bentuk bagaimana kita mengkomunikasikan kita dengan orang tua. Ini kan yang selalu luar biasa gitu. Kalau ingat ini kan biasanya yang namanya doa orang tua itu kan luar biasa ya. Ketika orang tua nggak ada, ya berarti siapa nih penerusnya, siapa yang paling besar, dan itu dilakukan Pak Yadi. Luar biasa Pak Yadi. Ridollahi wa ridho walidayni. Itu kan luar biasa ya. Oke Pak Yadi. Itu yang seriusnya, serius. Serius. Mikir gitu ya. Tadi buku ada, kemudian karya tentang kabaret, ngajar dan sebagainya. Ini luar biasa pengalaman Pak Yadi. Mudah-mudahan pengalaman apa yang disampaikan oleh Pak Yadi ini bisa jadi apa ya? Namanya juga obrolan yang santai. Jadi pasti nyantai. Mudah-mudahan dengan santai sih kita bisa ngobrol ngalir bebas, meskipun kadang-kadang kita punya ini ya Pak Didi, karena kita guru, meskipun ini kita nanti di channel YouTube, yang orang mah bikin YouTube tuh ada di YouTube nggak disensor tuh, ini seolah-olah seenaknya. Buat kita mah tetap aja tidak bisa ya Pak Yadi ya, sebagai guru tuh ya tetap aja kita ngejaga sesuatu yang normatif ya, karena predikat guru selalu nempel ya. Ternyata tidak di jam kerja aja ya Pak Yadi ya, guru itu ya. Jadi 24 jam gitu. Nah, masuk barangkali ini misal kadang-kadang kan dalam acara-acara tertentu yang dadakan, Pak Guru ngalareskeun acara, pang jajak, pang nyarenkeun panganten, luar biasa, pang nampikeun, pang ikeun acara MC, bari promosi diri Pak Bambang Denika. Nggak boleh net, ralat itu mah net. Ini nggak disensor loh. Ini udah ada MC-an. Insya Allah, pokoknya mah sesama MC ya, sesama MC. Emang guru mah, iya guru mah gitu. Kadang-kadang kita juga ketemu pas di undangan, MC itu geningan
teman guru misalnya kayak di sini di Taruna Bakti tahu ketemunya guru SMA, oh ngemsi juga ternyata. Dan memang gitu kadang-kadang guru yang serba, kalau saya istilahnya kalau nanti Pak Yadi buka di channel YouTube itu memang tulisannya guru serba mau. Di website penamisterbams.id juga gitu, guru serba mau. Jadi yang tadi Pak Yadi poin pentingnya, kalau misalnya kita mau juga ada singkatannya Pak Yadi, nggak akan kalah. Mau juga ada singkatannya. Biar dibalas gitu, berbalas gitu. Mau juga ada singkatannya. Jadi yang M itu motivasi. Jadi motivasi itu keinginan, harapan, cita-cita gitu. Nah, kemudian motivasi ini harus diwujudkan dalam A. A-nya itu aksi. Ya, jadi motivasi, aksi, kemudian U-nya itu unggul. Sama tadi Pak Yadi kan di yang ngasuh, kemudian di senyum, itu juga ada unggulnya, gitu kan? Ya, jadi mau itu motivasi, aksi, unggul. Ya, kan kalau dengan adanya motivasi ngelakuin aksi praktek kerja ya aksi. Betul. Jadi kalau ditanya ke anak-anak gimana mau sukses, ya, pasti jawabannya mau gitu kan. Jadi banyaklah singkatannya. Singkatan ya, mulai dari sekolah TK, kita mah TK, begitu ingat TK taman kanak-kanak. Saya punya sesuatu yang beda. TK, tanamkan keimanan. Naik ke SD, sholatlah didahulukan. Sholat dahulukan. SMP, catat boleh. SMP selalu menjalankan perintahnya. Aduh. Naik ke SMA selalu mengingat Allah. Aduh. Jadi, nah pas giliran kuliah, ku selalu dilihat Allah. Pernah PPG, PPL di SMK. Giliran Jumat ya. SMK ini luar biasa kegiatan Islamnya. Padahal kepala sekolahnya itu Kristen sebetulnya agamanya. Jadi tapi dia enjoy karena muridnya banyak Islam. Jadi hari Jumat itu ada acara semacam siraman rohani dan kita lagi PPL diminta tuh Pak Yadi. Di antara 5 orang tuh, kak urang deui. Ya udahlah, akhirnya itu sampai ada pertanyaan, Mr. Bams, kalau SMK apa? Itu langsung muter dah SMK itu. SMK itu baru mikirnya di bagian SMK itu, urang tuh baru mikir. SMK itu selalu membaca Quran. Padahal kemudian ketika ingat Quran dirubah langsung diralat. Ya itu kan, ini kan ralat ya. SMK itu selalu membaca kitab. Jadi buat agama apapun itu berlaku. Jadi memang seru ya Pak Yadi ya. Ini satu frekuensi. Pak Yadi ini waktunya jalan terus dan memang terima kasih nih Pak Yadi di hari ini bisa berbagi. Mudah-mudahan sobat juara dimanapun yang menyaksikan konten ini, tayangan ini bisa mengambil hikmahnya. Dan di sesi terakhir sih biasanya Pak Yadi kita ada semacam challenge atau tantangan. Mr. Bam punya program namanya Kalimat Bahagia. Jadi kalau Pak Yadi coba search di Google kalimat bahagia Mr. Bam, berbet keluar nanti gitu kan di website juga sudah ada. Dan sekarang kita akan tantang Pak Yadi bikin satu kalimat apapun lah, kami mengistilahkannya sih satu kalimat bahagia ya, yang untuk dipersembahkan para sobat juara. Silakan Pak Yadi, satu kalimat ya. Betul, satu kalimat. Apa ya? Bebas. Oh iya, siap.
satu kalimat yang membuat saya bahagia. Betul, Gitu ya. Atau tidak hanya Pak Yadi aja yang bahagia, ya. tapi yang lain ketika mendengarkan kalimat itu pun juga bahagia, semangat, senang gitu. Saya pernah nulis di apa ya? Bentar. Boleh. Kan dulu. Nggak apa-apa kan sesuatu tulisan itu memang dibutuhkan seperti saat-saat seperti ini. Aduh, lama ya. Nyantai. Sambil diperbaiki ininya Pak, mic-nya agak kresek-kresek dikit tuh. Ini apa? Ya, jadi sekali lagi sambil nunggu Pak Yadi ya, Sobat Juara dimanapun berada, acara ini, tayangan ini juga disponsori oleh 3 Second. Ya, 3 Second produk-produknya luar biasa, dan di Bandung, di Jalan Riau salah satunya, itu ada di Jalan Riau nomor 61. Silahkan datang saja ke sana. Ya, kemudian pilih di sana 2 lantai dan tokonya besar dan terbesar se-Indonesia untuk store-nya 3 Second, dan ini adalah store yang ke-117. Jadi silahkan datang, harga-harganya bersahabat ya, termasuk yang dipakai saat ini masker, kemudian pakaian yang digunakan ini. Sudah ketemu Pak Yadi? Oke? Belum. Biarin saja lah mungkin. Atau gini aja Pak Yadi, tantangannya ya, gini aja. Bisa ya? Siap. Oke, silakan. Saya bahagia apabila bermanfaat bagi orang lain. Saya bahagia karena boleh dijelaskan sekaligus closing statement dari Pak Yadi untuk tayangan kali ini di program Sobat Mr. Bam, obrolan yang santai saja. Ya. Jadi yang membuat saya bahagia adalah apabila apa yang saya lakukan bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk umat. Sekecil-kecil apa yang kita lakukan bermanfaat untuk orang lain. Saya berharap jika teman-teman yang lain bisa keluar sesuatu yang dilakukan itu dari diri kita sendiri, menjadi diri kita sendiri, tidak menjadi orang lain, karena sesuatu yang keluar dari hati diri sendiri itu sifatnya tidak dibuang-buang dan ini konten Pak Yadi suaranya timbul tenggelam barusan. Sambil boleh dipegang mungkin. Yang di oke. Nah, boleh silakan buat closing terakhirnya boleh sambil dipegang saja. Silakan Pak Yadi. Saya sangat bahagia apabila ibu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi artinya apa yang kita lakukan mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk orang lain. Saya berharap teman-teman kita diri kita sendiri, tidak menjadi orang lain, tidak meniru orang lain. Apa yang kita lakukan apabila menjadi diri kita sendiri, buat dari hati kita sendiri, insya Allah bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi mau kamu fase misalnya dari kita sendiri. Ya, terima kasih Pak Yadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yadi, jadilah kita diri sendiri, kemudian bermanfaat buat orang lain, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul menunjukkan keikhlasan, dan semuanya nanti Allah Tuhan yang akan membalasnya. Terima kasih Pak Yadi. Terima kasih di kesempatan kali ini bisa ngobrol bareng di program Sobat Mr. Bams, obrolan bareng-bareng dengan Bapak Ibu guru dimanapun berada, dan hari ini Pak Yadi, guru dari SD di Kota Bandung, bisa ngobrol bareng di channel Pena Mr. Bam. Saya Mr. Bam mengucapkan terima kasih buat Pak Yadi, kemudian juga 3 Second ya. Silakan di subscribe channel YouTube-nya Pena Mr. Bams, dan kemudian ada websitenya penamisterbams.id, juga Facebook dan IG-nya sama penamisterbams.id.
Saya Mr. Bam, mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat siapapun yang nonton tayangan ini. Saya undur pamit. Terima kasih Pak Yadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam literasi. Ya, atur nuhun Pak Yadi. Sir.